Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan kewenangan Yang Maha Esa, jawaban atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum dalam perkara Hendra Kurniawan SIK, nomor register perkara PDM strip 124-JKTSL-TN-10-2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, aman, dan lancar. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini. Pada kesempatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B dan C KUHP menyampaikan replik atau jawaban atas pledoi terhadap Hendra Kurniawan SIK bersama penasihat hukumnya. Bahwa setelah mendengar, membaca, dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan terhadap materi nota pembelaan, maka sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara akuo yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya. Selain daripada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali sudut subjektivitas penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan SIK. 1. Jawaban atas nota pembelaan pribadi terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum. Bahwa setelah kami penuntut umum menerima, membaca, dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pembelaan pribadinya, pada pokoknya terdakwa dalam pembelaannya sebanyak 4 lembar tersebut hanya memuat tentang kisah perjalanan hidup dan karir terdakwa di kepolisian yang hampir selama lebih kurang 27 tahun, mulai dari akpol pada tahun 1995 hingga menjadi karopaminal. Juga dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya juga menyampaikan terkait atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara akpol adalah menjalankan kewenangan sesuai SOP yang diatur oleh institusi. Atas pembelaan pribadi terdakwa terkait kisah hidup dan karirnya tersebut, kami penuntut umum tidak akan menanggapi karena apa yang disampaikan oleh terdakwa bukan terkait alat bukti maupun elemen unsur pasal yang kami dakwakan dan telah kami tuntut pada persidangan sebelumnya. Sedangkan terkait kewenangan dan SOP yang menurut terdakwa masih sesuai jalurnya akan kami bahas lebih detail pada bagian akhir replik atau jawaban ini. Karena apa yang disampaikan oleh terdakwa hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya. 2. Jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum. Bahwa permohonan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya telah kami baca kembali, kami rangkum, dan kami jawab sebagai berikut. 1. Dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 8, pada pokoknya berisi tentang pendahuluan, kata sambutan, dan ucapan terima kasih. Sehingga terhadap hal tersebut kami penuntut umum tidak akan menanggapinya. 2. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 26, pada pokoknya berisi tentang rangkuman kronologis peristiwa pada saat itu dan juga menjelaskan terkait dengan aturan terkait perintah atasan. Oleh karena bahasa penasihat hukum terdakwa terkait kronologis peristiwa, maka hal tersebut juga tidak akan kami tanggapi karena sudah termuat dalam surat tuntutan kami. Sedangkan terkait perintah atasan sebenarnya juga sudah kami bahas dalam surat tuntutan kami. Namun jika dilihat pledoi penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan, hampir semuanya hanya berdalilkan atas perintah atasan. Oleh karena itu terkait hal ini akan kami jawab kembali pada bagian terakhir replik ini. 3. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 27 sampai dengan halaman 315, pada pokoknya berisi tentang dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta fakta persidangan, termasuk daftar barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan. Tanggapan penuntut umum adalah sebagai berikut. Terkait dengan surat dakwaan, tuntutan, dan fakta persidangan tidak akan penuntut umum tanggapi karena sudah termuat dalam surat tuntutan yang telah penuntut umum bacakan pada persidangan sebelumnya. Sedangkan terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, kami hanya dapat menerima dan mengakui barang bukti yang diajukan pada tahap pemeriksaan saksi dan ahli dan bersikap menolak dan mengesampingkan seluruh barang bukti yang tidak pernah diajukan dan diperlihatkan pada saat pemeriksaan saksi dan ahli. Karena pada hakikatnya suatu barang bukti harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada para saksi yang hadir di persidangan untuk dapat dinilai apakah barang bukti tersebut mengandung nilai pembuktian atau tidak. Dan juga barang bukti tersebut harus diperiksa keasliannya
dengan cara membandingkan dengan yang aslinya serta harus jelas bagaimana proses mendapatkan serta memperoleh barang bukti tersebut apakah sesuai dengan aturan atau tidak, sehingga dapat dinilai apakah barang bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian atau tidak. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan dan menolak semua barang bukti yang tidak pernah diajukan oleh penasihat hukum ke depan persidangan selama agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Izin meneruskan yang mulia. 4. Dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 316 sampai dengan halaman 350 pada pokoknya berisi tentang analisa fakta yang di dalamnya juga memuat keterangan BCP Beni Ali yang telah tertuang dalam Akta Notaris nomor 17 tanggal 17 Januari tentang akta affidavit atau pernyataan BCP Beni Ali, serta pada pokoknya penasihat hukum terdakwa juga beralasan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan serta masih termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal. Tanggapan penuntut umum adalah sebagai berikut. Terkait dengan analisa fakta secara umum tidak akan penuntut umum tanggapi karena sudah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Sedangkan terkait keterangan BCP Beni Ali yang telah tertuang dalam Akta Notaris nomor 17 tanggal 17 Januari tentang akta affidavit atau pernyataan BCP Beni Ali tersebut, tentu hal ini penuntut umum akan kami tolak karena pernyataan dan kami kesampaikan dan menolak keterangan BCP dalam aturan tersebut terkait dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang selalu dan berulang kali beralasan tentang perbuatan terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan serta masih termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal, sebagaimana yang lebar kami jabarkan pada surat tuntutan kami dan kami telah bacakan sebelumnya pada halaman 373 sampai 379 surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP sehingga kami tidak akan mengulangi kembali pembahasan pasal 51 ayat 1 dan pasal 51 ayat 2 KUHP tersebut karena replik ini merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan kami. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas hal-hal yang baru kami temukan berdasarkan atas pembelaan atau pledoi penasihat hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dalam pembelaannya, penasihat hukum terdakwa selalu beralasan bahwa perbuatan terdakwa termasuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal sesuai dengan Perkadif nomor 1 tahun 2015 tentang SOP penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Lihat lagi pada Perkadif nomor 1 tahun 2015 tersebut yang menjadi dasar diterbitkan surat perintah penyelidikan adalah pasal 5. 1. Dasar dilakukannya penyelidikan paminal yaitu laporan polisi, pengaduan, laporan informasi atau informasi dan rencana operasi kepolisian terpusat, rencana operasi kepolisian kewilayahan. 2. Penyelidikan berdasarkan laporan polisi dilakukan setelah mendapatkan disposisi dari Kadif Propam atau Karopaminal untuk tingkat Mabes Polri. Berdasarkan pasal 5 Perkadif nomor 1 tahun 2015 tersebut, maka terdapat dasar untuk diterbitkannya surat perintah penyelidikan paminal, yaitu harus ada dilakukannya penyelidikan baru kemudian ada disposisi dari Kadif Propam atau Karopaminal. Selama proses persidangan, penasihat hukum terdakwa tidak dapat menunjukkan ke depan persidangan apa yang menjadi dasar penyelidikan dan surat disposisi dari Kadif Propam atau Karopaminal sehingga terbitlah surat perintah penyelidikan. Oleh karena hal tersebut, penuntut umum dan memohon kepada majelis hakim untuk menolak dan mengesampingkan surat perintah penyelidikan tersebut. B. Masih berdasarkan Perkadif nomor 1 tahun 2015 dijelaskan pada pasal 8 bahwa anggota Polri pemegang fungsi penal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang dalam salah satunya yaitu melaksanakan perekaman audio dan audio visual terhadap seseorang, sesuatu benda atau barang material, kegiatan dan bucket untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 tersebut jelas mengatur bahwa kewenangan penyidikan paminal adalah melaksanakan perekaman, bukan mengambil atau mengganti dengan yang baru terkait dengan benda atau barang yang berhubungan dengan audio visual. Dan ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Nurpatria di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengatakan biasanya penyelidik paminal hanya merekam video apabila TV, bukan mengambil dan mengganti dengan yang lain. Kemudian pasal 7 mengatur bahwa 1. Penyelidikan paminal dilaksanakan oleh anggota Polri pengemban fungsi paminal. 2. Anggota Polri sebagaimana masuk pada ayat 1 berasal dari A. Prop Paminal di Propam Polri untuk tingkat Mabes Polri, sub
Dit Paminal Bid Propam Polda untuk tingkat Polda dan Unit Paminal Sis Propam Polres untuk tingkat Polres. Berdasarkan pasal tersebut, jelas diatur bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan Paminal adalah anggota Paminal, bukan unit lain. Namun berdasarkan fakta persidangan, terdakwa malah meminta kepada Ari Cahyanugraha dari Barreskrim Polri dan meminta kepada Agus Nurpatria untuk berkoordinasi dengan Irfan Widianto dari Barreskrim Polri untuk screening atau cek dan amankan CCTV Kompleks Polri Duren 3, di mana jelas perintah tersebut tidak termasuk dalam kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Paminal lagi. D. Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan pledoi selalu beralasan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perintah atasan yang harus dipatuhi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun setelah kami membuka dan membaca kembali Perkopol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, di sana juga tertulis dan mengatur antara lain 1. Berdasarkan pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa perintah kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas dan untuk melaksanakan tugas kepolisian. Sehingga di sana mengatur bahwa yang disebut perintah kedinasan harus disertai dengan surat perintah tugas. 2. Pasal 5 ayat 1 huruf E mengatur bahwa setiap pejabat Polri dalam etika pengelembagaan wajib mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa tidak boleh berhubungan langsung begitu saja memerintahkan Ari Cahyanugraha dari Barreskrim Polri dan meminta Agus Nurpatria untuk berkoordinasi dengan Irfan Widianto dari Barreskrim Polri, karena ada hierarki di kepolisian yang harus dipatuhi dan dalam pelaksanaan perintah kedinasan. 3. Bahkan di dalam pasal 6 ayat 2, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib A. Melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkannya kepada atasan. B. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dan C. Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Berdasarkan pasal tersebut, jelas juga bahwa bawahan boleh untuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum. Bahkan jika perintah itu melanggar norma hukum, maka bawahan harus melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi dari pemberi perintah untuk mendapatkan perlindungan. Sehingga jelas dalam kepolisian tidak semua perintah atasan kepada bawahan harus dilaksanakan oleh bawahan. 4. Bahwa di dalam pasal 11 ayat 1 juga mengatur bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang A. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Hal yang lebih unik kami temukan di dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa yang kami kutip dari fakta persidangan dan keterangan ahli Adichart yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu ahli Robintan Sulaiman menjelaskan terdapat 2 macam perintah, yakni pertama, perintah melaksanakan undang-undang, misalnya putusan hakim dalam suatu pengadilan di mana merupakan perintah yang dijalankan karena suatu undang-undang dan berupa suatu putusan di mana si penerima perintah dalam melaksanakan perintah dia tidak dapat diuji. Contoh, seorang terpidana mati harus dieksekusi oleh jaksa penuntut dan juga pihak kepolisian untuk dilakukan tembak mati, di mana hal ini merupakan suatu peristiwa pidana, namun ia tidak bisa diuji karena ditiadakan pidana tersebut untuk yang namanya keharusan. Namun acte deform dapat diuji di kode etik yang mana menurut ahli adalah benar apabila seorang polisi mendapat perintah, maka ia laksanakan untuk, dan apabila salah diuji di kode etik. Untuk kode etik itulah nanti direkomendasikan apabila ditemukan dalam pemeriksaan tersebut ada unsur pidana dalam menjalankan perintah tersebut dianggap acte deform. Bahwa ahli jelaskan apabila seseorang yang diberikan perintah apakah memiliki kewajiban untuk mengetahui perintah yang diberikan tersebut adalah benar atau tidak, yang dalam prakteknya ahli mengetahui berdasarkan pengamatan bahwa tidak ada satupun anak buah yang berani melanggar perintah dari atasan secara langsung, yang mana artinya dalam hal ini ada konvensi sumber hukum, di mana dalam hal ini menurut ahli ini diuji di kode etik yang mana kemudian akan merekomendasikan bahwa penasihat hukum terdakwa sendiri dalam pledoi pembelaannya membuat kesimpulan benar apabila seorang polisi mendapat perintah maka ia laksanakan untuk, dan apabila salah diuji di kode etik. Oleh karena itu, kalau penuntut umum menggunakan pendekatan perintah dari penasihat hukum terdakwa, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perintah saksi Ferdy Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan begitu juga perintah terdakwa terhadap Ari Cahya dari Barreskrim Polri dan meminta kepada Agus Nurpatria untuk berkoordinasi dengan Irfan Widianto dari Barreskrim Polri adalah perintah yang tidak sah dan di luar kewenangan karena sudah diuji di kode etik. Dan sudah ada keputusan etik terhadap diri terdakwa Hendra Kurniawan nomor Kep/99/9 Romawi tahun 2022 tanggal 30 September 2022. Walaupun terdakwa melakukan upaya banding terhadap putusan etik tersebut, namun sebenarnya sudah ada putusan etik terkait diri terdakwa Hendra Kurniawan.
5. Dalam pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 300 sampai dengan 405 pada pokoknya berisi tentang analisa yuridis penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya juga beralasan bahwa elemen unsur pasal tidak terbukti karena semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah jabatan serta masih termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku karo paminal. Oleh karena terkait dengan bantahan alasan tersebut telah penuntut umum bahas pada bahasan nomor 4 di atas dan juga analisa yuridis oleh penuntut umum pada surat tuntutan sehingga penuntut tidak akan melanjutnya lagi. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum kami dan hadirin yang kami muliakan. Setelah kami membaca dan mencermati alat-alat bukti dan barang bukti yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa, ternyata tidak ada yang bersesuaian dengan fakta persidangan dan pada adanya kelurian penasihat hukum terdakwa dalam menilai fakta hukum atas pembuktian unsur-unsur tidak benar sebagaimana telah kami uraikan di atas. Maka menjadi dasar bagi kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam analisa yuridis yang telah dibuat dan disusun oleh penasihat hukum terdakwa tersebut. Sehingga setelah memberikan kesimpulan yang tidak benar dan keliru dalam menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana yang sebagaimana kami dakwakan. Atas pertimbangan tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya agar tetap berkeyakinan mengambil seluruh pertimbangan hukum yang telah kami gunakan dalam menyusun analisa yuridis yang telah kami buat dan kami tuangkan dalam surat tuntutan sebagai dasar yang kuat untuk menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan S.H. terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah kami dakwaan dan buktikan dalam persidangan perkara Akuo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut kami perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pernah turut serta melakukan perbuatan sengaja dan tanpa hak dalam melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana masuk di dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 27 Juni 2003 yang pada prinsipnya kami selaku jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Demikian rebacakan terhadap pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa mengadili perkara ini. Terima kasih. Jakarta 6.30. Giliran dari penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan duplik ya.